kembali lagi di Matthew. Kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Masih materi kelas 6 SD edisi revisi 2018. Nah, apa sih itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Bangun ruang disebut juga bangun 3 dimensi. Kali ini kita akan bahas tentang prisma, limas, tabung, dan kerucut. Prisma merupakan bangunan ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Nanti akan ada penjelasannya. Nah, lalu ada limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagian alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun ruang tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, lalu ada kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kita akan langsung bahas mengenai prisma. Ini merupakan contoh sketsa prisma atau gambarannya. Ini merupakan tinggi prisma. Tinggi prisma dilihat dari sini, ini tinggi prisma. Yang ini merupakan sisi tegak prisma. Ini adalah rusuk. Nah, yang alasnya ini adalah merupakan sisi bawah atau alas. Ini merupakan alasnya. Nah, ini adalah sisi atas. Ini adalah titik sudut. Titik sudut yang ada titik-titik ini merupakan titik sudut. Nah, berikut ini merupakan jaring-jaring prisma. Nah, jaring-jaring prisma ini merupakan tinggi prisma. Ini merupakan sisi tegaknya. Yang warna biru lebih tua ini adalah sisi atas, sedangkan yang di bawahnya adalah sisi alas atau sisi bawahnya. Lalu, ini rumus prisma. Di sini ada prisma segi 4 dan prisma segi 3. Nah, prisma segi 4 ini, rumus luasnya adalah luas alas sama dengan panjang kali lebar. Ini untuk luas alasnya ini. Sedangkan ukuran tinggi ini, tinggi itu yang ini yang warna ini tinggi. Di mana rumus volume prisma adalah panjang kali lebar kali tinggi. Di mana panjang kali lebar adalah luas alas, maka jadi luas alas kali tinggi. Ini untuk lebih sederhananya. Nah, untuk rumus prisma segi 3 ada luas alas masih sama rumusnya panjang kali lebar. Nah, untuk volumenya hanya saja volumenya setengahnya, yaitu karena ini kan dari setengahnya terus kayak gini nih, dari yang dilihat dari yang persegi ini setengahnya. Jadi di sini setengah panjang kali lebar kali tinggi, atau setengah karena panjang kali lebar merupakan rumus luas alas, jadi setengah luas alas kali tinggi, ini kurang setengah. Seperti itu. Lalu ada limas. Di sini limas. Tinggi limas merupakan ini yang titik putus-putus itu merupakan tinggi limas. Nah, rusuknya ini yang dikasih tanda A, ini rusuk. Titik sudut ini merupakan titik sudut, ini B titik sudut. Ada sisi tegak, karena ini C. Lalu ada sisi alas yang biru tua. Warna biru itu merupakan sisi alas, ini D. Seperti itu. Lalu ini merupakan jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas ada sisi tegaknya yang warna putih ini, sisi alas yang warna biru. Seperti itu. Nah, langsung aja limas itu terdiri dari limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Nah, kita langsung ke rumus limas. Limas segi 4. Ada rumusnya yaitu volume luas alas kali tinggi dibagi 3. Untuk luas limas, panjang kali lebar
ditambah 2 panjang kali tinggi yang pertama per 2 tambah 2 lebar kali tinggi kedua per 2. Untuk segitiga, 5 segitiga, rumusnya volume sama dengan luas alas kali tinggi dibagi 3 untuk luas 5 segitiga, maka luas segitiga alas yang bagian A ditambah luas segitiga bagian B ditambah luas segitiga bagian C tambah luas segitiga bagian D. Maksudnya kayak gini, kan ada ini A, B, C. Kayak gitu. Lalu kita ke tabung. Nah, ini tabung. Gambar tabung seperti ini. Tabung tuh sebenarnya udah nggak aneh lagi ya, kayak kalian ada kalau melihat tabung tuh kayak misalnya drum yang kayak gitu. Nah, ini tinggi tabung tuh ini yang ditandai A, tinggi tabung. Rusuknya tuh yang ini B rusuk. Sisi atasnya yang panah ini atau kita tandai C. Ada juga ini sisi tegak atau selimut tabung yang ini. Nah, jadi sisi tegak atau selimut tabung tuh yang kita coret-coret ini yang warna merah ini. Lalu ini sisi alas yang warna biru tua yang bagian bawah. Lalu ini adalah jaring-jaring tabung terdiri dari sisi alas. Sisi alasnya itu kayak lingkaran kayak gini yang memiliki diameter dan jari-jari juga nih. Untuk sisi alas atas dan sisi bawah. Nah, untuk sisi tegak atau selimut tabung ini yang berbentuk kayak persegi panjang atau ini tinggi tabungnya kayak ini selimut tabung. Lalu kita lanjutkan rumus tabung. Nah, rumus tabung di mana volume sama dengan VR kuadrat T untuk R akar dari volume per V kali T atau kali tinggi, di mana T sama dengan volume per V kali R kuadrat luas tabung, yaitu 2VR kuadrat tambah 2VRT. Atau karena ini kita sederhanakan 2VR sama, jadi 2VR kali R tambah T. Nah, untuk V, ingat sama seperti di lingkaran kemarin, V itu 22/7 atau 3,14. Nah, lalu kita lanjutkan ada kerucut. Nah, kerucut tuh kayak apa ya? Kayak topi untuk ulang tahun. Nah, seperti itu kerucut. Nah, ini adalah titik puncaknya A. Ini adalah sisi tegak atau selimut kerucut. Nah, yang kayak gini ini tuh sisi tegak atau selimut kerucut. Ini B. Ini merupakan rusuknya. Tandai dengan C, ini sisi alas. Ini D. Nah, kayak gitu. Nah, ini merupakan jaring-jaring kerucut. Ini sisi tegak atau selimut kerucut. Ini sisi alasnya. Nah, rumus kerucut yaitu volume sama dengan V 1/3 VR kuadrat T. Nah, untuk luasnya, luas alas ditambah luas selimut. Luas alas sama dengan V kali R tambah S. Nah, ini dimana R adalah radius, ini S garis pelukis. Nah, sekarang ada bola dan kubus tambahannya ya. Ini bolanya, titik pusat bola itu yang ini, yang titik ini, yang kecil di tengah-tengah ini merupakan titik pusat bola dan ini merupakan sisinya. Nah, dan ini ada kubus, ini rusuk kubus, ini yang tengah ini adalah sisinya, atau yang ini tuh ada sisi, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu merupakan sisi. Ini titik sudut yang C, B, A, E, yang kayak gitu titik sudut. Nah, bola merupakan bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik, yaitu titik pusat bola. Untuk kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Rumus bola dan kubus. Untuk rumus permukaan bola ada VR kuadrat atau F
Untuk luas permukaan ada 4 VR kuadrat, untuk volume 4/3 VR pangkat 3, dan untuk kubus, rumusnya volume atau sisi kubus adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S, di mana sisi kali sisi kali sisi. Untuk luas permukaan kubus ada luas sama dengan 6 kali S kuadrat atau sisi kali sisi. Untuk keliling kubus 12 kali rusuk. Luas salah satu sisi sama dengan rusuk kali rusuk. Nah, untuk latihan soalnya, sini kita akan kerjakan nomor 1. Pertama, kita tulis dulu. Yang diketahui, karena ini merupakan setengah, berarti diketahuinya jari-jari tabungnya 14 cm dan tinggi, ini merupakan tinggi, ini jari-jari tingginya 20 cm. Nah, dibiasakan ditulis diketahui dulu, lalu ditanyakan volume tabung. Langsung jawab. Rumusnya ingat, rumus volume tabung sama dengan VR kuadrat T. Kita masukkan P-nya 22/7 kali R-nya adalah jari-jarinya yaitu 14 cm kuadrat dikali tingginya 20. Nah, untuk lebih mempermudah kita uraikan yang kuadratnya jadi 14 kali 14 kali 20. Di sini kita bisa coret 7, 2 kali 2 4 kali 14 kali 20. Nah, di sini kita coba hitung, kita ganti dulu warnanya ya. Kuning. Ini untuk menghitung di sini 44 kali 14, 4 kali 4 16, 4 kali 4 16, 16 tambah 1 17, 4 kali 1 4, 4 kali 1 4. Nah, ditambahkan 6, 7 tambah 4, 11, 4 tambah 1, 5, 6. 616 kali 20. Di sini coba, 616 kali 20. 6 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 6 kali 0, 0. 6 kali 2, 12. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 6 kali 2, 12. Jadi 1, 2, 3, 2, 0. Jadi hasilnya kita ganti lagi warnanya 12.320. Nah, kayak gitu. Ini sekarang kita lanjut ke nomor 5. Untuk nomor 5, suatu tangki berbentuk tabung. Tangki tersebut berisi 5.000 liter, berarti volume tabungnya atau kita ini ya 5.000 liter dan diameter tangki 2 meter. Berapa meter panjang tangki? Ditanyakan adalah tinggi. Nah, karena diketahui, ingat diameter adalah setengahnya jari-jari. Diameter itu setengahnya jari-jari. R sama dengan setengah diameter. Nah, maksudnya gini, jari-jari setengah dari diameter, maka jari-jarinya setengah dikalikan 2 coret. Jadi jari-jarinya adalah 1. Maka untuk rumus volume yaitu volume VR kuadrat T. Jadi karena volumenya 5.000, maka 22/7 kali 1 kuadrat. Tingginya ditanyakan 5.000 kali 7, kita jadi 5.000 kali 7 35.000 sama dengan 22 T. Nah, jadi T sama dengan 35.000 dibagi 22. T sama dengan 1590,9 meter. Kayak gitu.
lalu kita lanjutkan dengan latihan soal yang di buku. Nah, kita ambil contoh soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4, kita bentar. Nah, nomor 4. Ini nomor 4. Jangan lupa tulis diketahui. Yang diketahuinya adalah 12 kali 7 cm. Ini merupakan alas prismanya. Alas prisma. Lalu ada tinggi prismanya 9 cm. Ditanyakan adalah volume prisma. Tulis volume prisma. Ini juga memudahkan kalian untuk menghafal rumus. Lalu tulis rumusnya, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 12 kali 7 kali 9. Hasilnya 756 cm kubik. Seperti itu. Lalu kita lanjut nomor 8. Sebuah kerucut mempunyai diameter, diketahui diameternya adalah 16 cm. Ingat, untuk jari-jari setengah dari diameter, jadi setengah dari 16. 16 bagi 2, 8. Jadi jari-jarinya 8 cm. Lalu tinggi kerucut adalah 15 cm. Tentukan panjang garis pelukis. Ditanyakan S garis pelukis, volume kerucut, dan volume kerucut. Untuk rumus garis pelukis atau S adalah akar dari jari-jari tambah tinggi. Maka jari-jarinya kita masukkan 8 cm. Jadi 8 itu 8 2 tambah 15. Jadi 8 64 tambah 225. Nah, jadi akar 289 yaitu 17 cm. Ini untuk garis pelukis. Nah, kita ganti warna dulu. Ini kita cari juga volumenya, volume kerucut. Ini volume kerucut. Nah, volume kerucutnya, rumus volume kerucut yaitu setengah VR kuadrat T. Maka setengah dikali 22 per 7 kali jari-jarinya masukkan 8 kali 8 kali tingginya 15. Nah, setengah kali 22, di sini kita hapus dulu sebentar. Nah, terus lagi ini karena bisa dicoret jadi 4 setengah 22 kali 22 kali 4 kali 15 dibagi 7. Nah, hasilnya kita coba 15 kali 4. 5 kali 4 20, 1 kali 4 4 tambah 2 60, dikali 2 2, 0 kali 2 0, 6 kali 2 12, maaf 12, 0 kali 2 0, 6 kali 2 12. Jadi tambah lagi 0, 2 kali 2 tambah 0 2, tambah 2 3, 1 3 20, 1 3 20 bagi 7. Ini harus dibagi dalam bentuk pecahan aja ya, 1 3 20 cm kubik kayak gitu. Nah, jadi gitu untuk menghitungnya. Sekian dulu untuk penjelasannya. Semoga kalian dapat memahaminya dengan mudah. Dan untuk saran atau masih ada yang ingin ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Nah, dan selamat mencoba soal yang lainnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye bye.